Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa yang kemarin kita bicara tentang old administration di paradigma Nicholas Henry, ya. Dan bagian dari paradigma old administration sebelum kita beralih dari krisis paradigma old administration ke paradigma NPM, di antara paradigma Nicholas Henry, ya, dan NPM ini di tengah-tengahnya ada paradigma New Public Administration. NPA ini bahwa administrasi negara baru itu merupakan sebuah gerakan filosofis di mana proposisi moral menjadi prinsip utama. Tapi administrasi publik itu ada sisi yang humanis. Apa kira-kira? Nah, coba kita lihat. Administrasi publik baru ini berfokus pada strategi perkembangan terhadap kemunduran organisasi dan permasalahan nilai-nilai dan etika sebagai isu kritis yang harus mendapatkan perhatian. Loh, permasalahan nilai-nilai etika, bahwa etika nilai komitmen, nilai penghargaan, nilai keadilan itu sangat diperhatikan dari paradigma New Public Administration ini. NPA sama NPM. NPA ini Public Administration itu menjembatani antara paradigma-paradigma yang diusung oleh Nicholas Henry dan teman-temannya yang menempatkan administrasi publik itu sebagai prosedur yang teknis saja, ya, sebuah kegiatan yang bersifat prosedural dan teknis serta hierarkis, ya, yang hanya dilakukan dari pemerintah ke pemerintah saja. Sementara masyarakat menjadi objek. Ya, kemudian administrasi publik baru berusaha mengubah kebijakan-kebijakan dan struktur-struktur secara sistematis, merintangi pelaksanaan perwujudan peradilan sosial, ya, berusaha meningkatkan sasaran-sasaran yaitu manajemen yang lebih baik, efektif dan efisien, ekonomis, tapi juga berkeadilan sosial. Perubahan struktur organisasi yang birokratis menuju bentuk desentralisasi, devolusi, terminasi, proyek-proyek, kontrak-kontrak, evolusi pengembangan organisasi, pertanggungjawaban pelibatan klien, pelibatan masyarakat, ya. Inilah nilai-nilai baru, ya, yang diusung oleh New Public Administration. Ada responsiveness, ya. Kemudian ada worker and citizen participation decision making, ya, ada social equity, kemudian ada citizen choice, ya, yang nanti akan menyediakan serangkaian pelayanan publik, ya, terutama kepada masyarakat yang kira-kira masyarakat dikasih pilihan untuk memilih pelayanan mana yang dia sukai. Ya, dan administrative responsibility for program effectiveness. Perkembangan New Public Administration ini berkembang mulai tahun 1970. Ya, tokohnya adalah Joshua Direction, Frank Marini, tentang Toward a New Public Administration, the mini book perspektif, bahwa kinerja administrasi publik tidak hanya nilai dari pencapaian nilai ekonomis, efisiensi, dan efektivitas tadi, ya, tapi juga ada social equity sebagai pilar ketiga setelah nilai efisiensi dan efektivitas. Dan yang terutama bahwa administrasi publik itu harus ditarik dari studi, ya, harus ditarik dari studi yang sempit tentang prosedur administrasi ke perhatian yang lebih besar. Artinya apa? Artinya masyarakat itu dikasih kesempatan untuk terlibat dalam bagaimana proses kebijakan publik itu dibuat. Ingin disampaikan oleh old administration. Yang pertama, orientasi tujuannya bahwa old administration itu berorientasi internal, mengutamakan pada tujuan organisasi. Ya. Ada efektif, efisien, dan nilai ekonomis. Krisis terhadap paradigma old administration. Kritik old administration dikaitkan dengan kritik administration dikaitkan dengan karakteristik dari administrasi publik yang dianggap red tape atau prosedurnya berbelit.
Paradigma New Public Management ini merupakan gerakan reformasi sektor publik. Maka konsep NPM ini lahir ya di negara Eropa dan Amerika, dikembangkan oleh Christopher Hood pada tahun 1991 dan merupakan pendekatan manajerial modern sektor publik. 4, Owen E. Gus, ya, berbagai nama dari pendekatan manajemen modern tersebut, ya, bermuara pada pandangan yang sama, yakni perlu adanya reformasi sektor publik, yakni dikemas dalam paradigma New Public Management. Fungsi-fungsi yang dilaksanakan pemerintah hendaknya lebih disesuaikan dengan tuntutan dan sinyal pasar. Kemudian pemerintah dengan melakukan kontrak kerja dengan pihak lain dan privatisasi. Ya. NPM merupakan, ya, ini dari bawah jajak, penerapan konsep NPM dipandang sebagai bentuk modernisasi atau reformasi manajemen administrasi publik, dipolitisasi kekuasaan atau desentralisasi wewenang yang mendorong demokrasi. Tujuan NPM sudah Ibu jelaskan tadi ya, adalah untuk mencoba untuk menutupi kelemahan-kelemahan yang ada di old administration, dan tujuan NPM tidak sekedar perubahan mendasar tentang gaya manajemennya, tapi juga perubahan mendasar tentang peran pemerintah dalam masyarakat dan hubungan pemerintah dengan warga negaranya. Tujuannya kedua, sebetulnya tujuannya kan untuk ini, peran pemerintah dalam masyarakat ya, perubahan mendasar tentang pemeran pemerintah dalam masyarakat dan hubungan pemerintah dengan warga negaranya. Yang terjadi adalah pihak swasta, yang masyarakat adalah masyarakat yang punya modal, yang dalam arti kata adalah para pemegang modal, ya, para kapitalis.